Marvin yang masih saja berdiri sontak mengoles dagu dan berkata, "Kak Freya, nanti selipkan surat rekomendasi dari manajer umum Winsel yang terhormat Pak Russell Winston. Kami yakin surat tersebut menjadi pertimbangan utama." Makin dipuji, batok kepala Russell makin besar. "Nah, boleh juga idemu, wahai mantan napi. Aku kira otakmu sudah soak 100%. Ternyata masih ada gunanya. Baiklah, nanti akan aku buatkan surat tersebut. Tidak mungkin Tuan Xavier tidak memperhitungkannya. Pasti? Namamu terlalu besar. Kakak ipar, angkat Marvin lagi." Jennifer tak tahan. Dia melenggang pergi entah kemana. Namun yang pasti dia mau melepaskan tawa yang sudah meledak di perutnya. Freya yang tidak mengenal sosok Xavier pun cuma bisa manggut-manggut. "Semoga besok aku bisa langsung diterima bekerja. Aku sudah tidak sabar rasanya." Hal yang ada di dalam benak Russell adalah jika nanti Freya benar-benar diterima, apalagi sebagai manajer, tentu akan mempermudah lobian dari Winsel ke Raksil untuk kedepannya. Selama ini, Freya tidak begitu berguna ketika Russell mengandalkannya untuk melobi pihak Harvard Corp. Namun, jika Freya bekerja di Raksil, harapan itu terbuka lebar. Di luar nalar, bisa jadi karena saking senangnya mendapat sanjungan barusan dari Marvin, tiba-tiba Russell Winston berdiri dan berkata tegas, "Freya cintaku, jika kau besok diterima sebagai manajer di Raksil, 2 minggu kemudian aku akan menikahimu." Mendengar itu, Freya sangat syok. Rasanya ingin menangis. "Russell, kau tidak bercanda?" tanyanya dengan tatapan harap-harap cemas. Russell mendekatinya dan berkata lirih, "Akan ada pesta kebun besar-besaran di Villa Winston. Acaranya sangat meriah." Betapa tidak bahagia. Saat ini Winsel telah keluar dari krisis dan tidak lama lagi posisi direktur, kemungkinan besar direktur operasi atau direktur teknik, akan segera dia dapatkan. Harapan terbesar dari Russell adalah di hari pernikahannya lah. Mendengar kegaduhan di bawah, Derek menjerit dari lantai 2. "Ada apa ini ribut-ribut ha?" Belum hilang rasa bahagianya, Russell pun melolong ceria. "Ayah, jika nanti aku menikahi Freya, aku harap ayah langsung memberikan posisi direktur padaku." Derek selama ini agak kesal dengan tingkah putranya. Ketika mendengar dia akan menikahi kekasihnya itu, dia pun cukup kaget. Ada angin apa si Russell tiba-tiba mau mengajaknya menikah? Saat Derek menuruni anak-anak tangga, Russell pun menceritakan kronologi dan plot yang ada dengan wajah berbinar. "Begitulah, ayah. Jika nanti calon istriku ini menjadi manajer di Raksil, pasokan minyak mentah kita akan aman. Tidak hanya setahun, mungkin bertahun-tahun ke depan, sampai kita menemukan sumber minyak baru." Derek menghempaskan tubuhnya di atas sofa, lalu menyuruh semuanya duduk di ruang keluarga ini. "Baiklah, kau akan ayah angkat menjadi direktur operasi di hari pernikahanmu itu." Russell terlonjak saking senangnya. Menyaksikan ekspresi Russell yang seperti habis keluar dari gua penderitaan selama bertahun-tahun, Marvin juga ikut senang. Marvin pikir, andai saja iparnya itu berlaku baik padanya, tentu Russell akan sangat jauh lebih bahagia daripada sekarang. Jika Marvin mau, satu Raksil pun dikasih buat keluarga Winston. Namun, semua butuh proses. Kesuksesan besar itu sudah tampak. Hanya saja Marvin bukanlah orang yang tongkak dan jumawa dan memastikan semuanya pasti terjadi. Tidak, Marvin tidak seperti itu. Marvin selalu rendah hati dan merasa dirinya bukan siapa-siapa. Dengan itu dia tidak bakal sombong, kecuali pada beberapa keadaan yang memaksanya untuk lebih tegas dan mungkin juga keras. Namun, di saat tertentu, ketika Jennifer telah kembali dan duduk pas di sampingnya, kebetulan juga ibu mertuanya pun juga tiba dan langsung duduk di sebelah ayah mertuanya, Marvin lantas menggagahkan diri dan berkata, "Ayah, dengar-dengar, pemilik Raksil merupakan pria yang bermurah hati dan toleran, termasuk baiknya mereka terhadap Winsel. Jika nanti ayah bertemu dengannya, apa yang akan ayah lakukan?" Dan katakan, Marvin lalu menyenggol istrinya lagi. Ada tarikan napas yang cukup dalam dari Roderick. Lalu dia menjawab, "Keputusan Tuan Xavier karena keputusannya. Aku yakin bantuan dari Raksil tersebut atas keinginan dari sang pemilik. Aku akui kalau beliau sungguh baik dan luar biasa. Jelas beliau bukan orang sembarangan. Jika nanti bertemu dengan beliau, aku ingin mengajaknya duduk berdua sambil minum teh atau kopi
dan berbincang banyak soal bisnis. Aku yakin beliau merupakan pebisnis yang sangat cerdas dan sukses. Meskipun dia lebih muda dari ayah, bagaimana cara ayah memperlakukannya? Aku akan memperlakukannya seperti aku memperlakukan orang tua kandungku sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Air muka Roderick tampak serius dan tidak main-main. Marvin mengedikkan bahu dan mengedarkan pandangan. Kita semua menjadi saksi atas apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat ayah mertuaku dan kakak iparku. Russell tersenyum sangat lebar. Jika kemarin-kemarin wajahnya seperti preman pasar, sekarang agak lebih kalem. Marvin, aku mengurangi cacian padamu. Tapi, bukan berarti lantas kau menjadi baik sekali di mataku. Dengan kata lain, ikutlah merasakan kebahagiaanku. Silakan kau minum teh itu, ucapnya dengan wajah berseri. Baru kali ini dia sangat happy. Derek pun begitu. Marvin menantuku, kami akhir-akhir ini diliputi kebahagiaan. Kalau biasanya omonganmu malas kami dengar, sekarang omonganmu seperti musik yang merdu. Roderick melepaskan tawa ringan, sebuah tawa yang mencairkan suasana. Elena mengawasi Marvin dengan tatapan riang. Terima kasih cocoblor hampernya, menantuku. Kami rasa rak Elektra sedang kembali pulih seperti Winsel, sehingga kau sering sekali mengeluarkan duit banyak untuk membahagiakan kami, terutama istrimu. Kami ikut senang jika bisnis keluargamu membaik. Syukurlah, Bu, balas Marvin. Semoga keluarga Winston dan keluarga Rak jauh lebih baik dari ini. Derek mengangkat kakinya dan menggoyang-goyangkannya, lalu berkata dingin, di acara pernikahanku nanti, jika aku mengundang pemilik Raksil, apa kira-kira dia bakal datang ya? Hening, tak ada yang mau berkomentar. Sampai Jennifer yang angkat bicara, coba dulu. Siapa tahu beliau menyempatkan hadir. Widih, pasti kita semua bakal senang kalau beliau bisa hadir. Iya kan, suamiku? Jennifer mengangkat alis kanannya sambil tersenyum sebelah. Betul, Marvin mengangguk taksim. Apalagi hari itu adalah hari pengangkatanmu sebagai seorang direktur. Marvin berdecak kagum berkali-kali. Ceka, sebuah penghormatan bagimu, saudara iparku. Dan batok kepala Russell pun makin besar. Dia pikir, itu adalah ide yang cemerlang. Momen yang begitu dinantikan. Saat ini, Russell tersenyum-senyum sendiri. Terlalu banyak yang terbayang di dalam kepalanya, berbagai macam imajinasi liar pun bertebaran. Russell merasa narsis. Ya, aku harap beliau bersedia datang bersama Tuan Xavier, sekretaris, dan orang-orang penting Raksil lainnya. Kaki Russell terus menghentak, tak bisa diam.